Baik, terima kasih. Selamat siang, Indri juga ya. Oke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga tadi lihat ada apa sudah beredar. Makasih, tapi jadi mudah-mudahan dibaca. Dan sebelumnya sebenarnya hari Senin saya nulis juga di majalah Tempo, judulnya Pengkhianatan terhadap konstitusi. Nah mungkin saya masuknya dari situ aja ya, pengkhianatan. Jadi tadi soalnya ngobrol mungkin kalau di sini kan semuanya pasti analisis politiknya lebih jago daripada saya. Jadi saya akan masuknya ke soal-soal yang sifatnya betul-betul soal hukum tata negara sesuai dengan bidang kajian saya. Nah, jadi saya mesti berangkatnya dari pertama mengkonfirmasi soal gagasan pembatasan kekuasaan. Karena begini, saya dan teman-teman, jadi kami ada komunitas juga yang berseberangan dengan teman-teman Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang sekarang ketuanya itu Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan sudah mengangkat Pak Bamsud sebagai anggota kehormatan. Jadi sudah bisa diduga arahnya kemana gitu ya. Nah, kami ada lagi suatu asosiasi namanya Constitutional and Administrative Law Society dan kami juga sedang merasa gelisah yang luar biasa karena tadi disebut oleh Bang Rocky misalnya ada partai anak kecil yang menyatakan seakan-akan tegak lurus pada konstitusi, tapi kalau konstitusinya diubah jadi nggak apa-apa, tetap tegak lurus pada konstitusi. Nah, kelihatannya narasi ini yang sedang banyak dibicarakan, ya, dan ini yang sangat menggelisahkan karena kenyataannya memang pasal 37 Undang-Undang Dasar kita itu hanya minim sekali. Jadi ini suatu hal yang barangkali patut kita sesali juga sih waktu amandemen 99 2002 tidak ada layer kedua untuk melakukan perubahan konstitusi. Di banyak negara lain itu ada layer keduanya. Layer keduanya itu bisa referendum misalnya, atau kalau di Amerika Serikat persetujuan dari sekian negara bagian gitu. Tapi ada layer keduanya. Kalau kita hanya mensyaratkan pasal 37 itu hanya mensyaratkan sepertiga dari total jumlah anggota MPR, 575 anggota DPR plus 136 anggota DPD itu bisa mengajukan agenda perubahan konstitusi hanya sepertiga. Sedikit sekali. Hitung aja sekarang dengan 3 partai aja udah berapa. Kemudian quorum rapatnya itu 2/3 dari total jumlah anggota MPR. Kemudian hanya dengan 50% plus 1 konstitusi kita bisa berubah. Lebih longgar daripada proses legislasi bahkan. Karena kalau proses legislasi sekarang kan harus partisipasi, terus kata Mahkamah Konstitusi berkaca pada Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasinya harus bermakna dan seterusnya. Pasal 37 itu lebih longgar. Kalau seandainya Agustus ternyata kita akan ada sidang istimewa MPR dan sangat mungkin karena sudah dibicarakan ya, walaupun agendanya haluan negara PPHN, tapi ini sudah dibicarakan dan kalau itu terjadi kemudian ada keinginan mengubah konstitusi dengan sidang istimewa itu jadi. Dan apa yang terjadi ya semua orang yang sekarang bilang tegak lurus pada konstitusi akan bilang oh konstitusinya udah berubah, berarti kita akan mengikuti apapun kata konstitusi termasuk apabila kita ingin menunda pemilu. Nah itu satu ya, legalistik sekali cara pandangnya. Tapi itulah kecenderungan hukum belakangan ini. Ngomongin pasal, maksud saya membicarakan Undang-Undang Cipta Kerja, membicarakan revisi Undang-Undang KPK, semuanya kacamatanya memang legalistik. Dan siapa yang memberikan justifikasi itu? Kawan-kawan saya, akademisi, terutama bidang hukum tata negara. Bidang hukum lah, akademisi dan praktisi. Nah itu yang sangat menggelisahkan. Nah tapi yang ingin dan yang sekarang saya terus-menerus coba bicarakan dan mudah-mudahan nyambung dengan semuanya yang ada di sini dari tadi saya dengarkan adalah sesungguhnya membicarakan perubahan konstitusi untuk menunda pemilu itu sudah inkonstitusional. Karena gagasan konstitusi itu memang soal pembatasan kekuasaan. Jadi kalau gagasan konstitusionalisme ya sebenarnya ya. Jadi kan kalau kita baca dulu sejarahnya itu kan di mana kekuasaan penguasa begitu sewenang-wenang, kemudian masa pencerahan begitu aufklärung ada gagasan soal penguasa tidak boleh lagi sewenang-wenang namun
karena itu harus dibatasi dengan aturan main. Itu gagasan negara hukum, dan kemudian ketika dituangkan menjadi konstitusi itu yang namanya konstitusionalisme, gagasan pembatasan kekuasaan. Jadi ini bukan soal teks, juga bukan soal matematika, apakah sepertiga, 2/3, 50/1, ini adalah soal pembatasan kekuasaan. Jadi begitu seharusnya orang-orang yang membicarakan perubahan konstitusi untuk tidak lagi membatasi kekuasaan, itu sudah inkonstitusional dan sebenarnya itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi, bukan pembangkangan lagi, pengkhianatan. Dan karena itu soal lainnya yang ingin saya bicarakan adalah kalau presiden, wakil presiden dan semua yang punya jabatan publik yang diikat oleh sumpah membicarakan soal mengubah konstitusi untuk melanggar gagasan konstitusionalisme, maka sebenarnya mereka sudah melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, dan sebenarnya kalau memang mau dinegosiasikan, dibicarakan terus-menerus, maka bisa di-impeach presiden. Karena pasal 7 konstitusi kita itu jelas juga, terutama bagian sumpah presiden ya, bahwa dalam sumpahnya dikatakan saya harus setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya begitu itu dibicarakan, tentu saja kita kemudian harus bicara politiknya, tapi mekanisme pemakzulan itu sudah bisa digulirkan untuk mengatakan bahwa Anda sudah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi, Anda sudah melanggar konstitusi, dan karena itu bisa mulai proses pemakzulan dengan meminta DPR ya yang harus memulainya, kemudian nanti diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kita nggak tahu hasilnya, tapi sebagaimana proses politik lainnya, ya memang ini harus dibincangkan dulu, kemudian dimulai begitu. Kalaupun nanti pada saat yang bersamaan di luar ada hal-hal lainnya, ya itu bagian besar dari itu. Tapi saya kira secara hukum tata negara itu hal tersebut sebenarnya sudah bisa dilakukan. Kemudian apa lagi ya? Apanya? Revolusinya di bagian Bang Ubed aja nanti. Tapi ya saya kira kalau hukum tata negara sih di situ aja ya, Ibu dan Bapak sekalian, masukan yang bisa saya berikan. Dan saya kira barangkali bolehlah saya sedikit cerita-cerita bahwa memang belakangan ini, hari-hari belakangan ini, karena tulisan-tulisan itu, karena banyak sekali juga peristiwa yang kita memang harus sikapi kan. Kasus Wadas misalnya, di majalah Tempo minggu lalu saya menulis soal hukum dan pembangunan ya, soal kasus Wadas terutama. Karena memang kecenderungannya seperti itu, dan bagi saya sendiri yang orang hukum, situasi seperti ini luar biasa menggelisahkan. Jadi waktu pertama kali saya dengar cerita yang kemudian terbit di majalah Tempo minggu ini itu ya soal orkestrasi, siapa ketemu siapa dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi cerita lainnya, tapi tidak semua bisa diungkap karena sumber anonimus semua tentu saja, jadi dalam sebuah majalah tidak bisa diungkap. Tapi mendengar ceritanya itu sangat, tadi mahasiswa saya pas saya cerita ke mahasiswa saya bilang, Mbak itu istilahnya sangat membagongkan karena luar biasa bikin nggak bisa tidur. Begitu teman-teman mahasiswa belakangan ini banyak sekali diskusi sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman di banyak organisasi. Kemarin juga bicara di acaranya Greenpeace tuh bagaimana sebenarnya keterkaitan antara oligarki dengan apa yang terjadi belakangan ini. Semua tadi sudah membicarakan hal itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah kegelisahan ini memang harus kita bagi, kita harus sebarkan gitu. Dan banyak sekali yang masih kebingungan karena cara berpikir kita, terutama belakangan ini terus-menerus dikacaukan. Sebagian dicap dengan cara pandang yang legal. Pokoknya sepanjang sudah diketok di Senayan, legal, udah nurut aja semua. Undang-undang IKN, pokoknya siapapun yang sekarang jadi wakil ketua badan otorita, ya undang-undangnya udah jadi, tinggal dilaksanakan. Gak ada lagi orang-orang yang cukup berani untuk membongkar masalah awalnya. Masalah bahwa secara prinsip Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN dan lain sebagainya itu memang punya bukan soal proses legislasi, prosedurnya salah, bukan itu, tapi gagasannya juga udah salah gitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan kebingungan
kalau boleh saya sebut publik ya, karena pas ngobrol-ngobrol itu mereka punya kebingungan yang cukup luar biasa, karena ada kelompok lain yang menjustifikasi dengan luar biasa, termasuk teman-teman dosen kawan-kawan saya itu, yang dengan jabatan-jabatan guru besar dan lain sebagainya bisa bilang, oh ini benar, udah publik nurut aja. Bahkan tadi malam tuh saya ada diskusi di Kompas TV sama kawan lama yang dulunya aktivis dari sekarang kerja di KSP, yang kemudian dia bilang ya kita harus kita harus memberi ruang pada kebaruan. Jadi argumennya begitu. Kalau nggak memberi ruang pada kebaruan, kalau kita berkutat pada isu-isu yang sifatnya seperti ini, ya kita nggak akan maju.